Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua teman-teman. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah gabung, yang baru gabung, yang udah like, yang udah subscribe channel ini ya. Ini adalah channel pertama saya dan ini adalah vlog pertama saya yang saya upload ke YouTube. Di vlog pertama ini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kebetulan channel yang saya kelola ini adalah channel tentang edukasi pembuatan es krim dan bahan baku dan lain-lainnya. Terus sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riko Saputra. Saya adalah owner dari rumah es krim Genes. Saya berada di daerah Jambi. Namun saya masih masuk ke daerah pelosoknya lagi, tepatnya itu adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya. Untuk provinsi Jambi dari tempat saya itu, kota Jambi dari tempat saya itu sekitar 3 jam sampai 3 jam paling lama ya. Paling cepat itu sekitar 2 jam setengah. Nah, di sini itu saya akan mengedukasi teman-teman untuk ataupun mengajak teman-teman untuk melihat dan mengetahui proses-proses pembuatan es krim, kemudian juga melihat bahan baku apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan es krim, apa saja yang kita gunakan dan bagaimana cara membuatnya ya. Oke, sebelumnya juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari vlog saya yang pertama ini, mulai dari pencahayaan, mulai dari sound dan lain-lain. Karena ini video pertama saya, mungkin pasti ada kekurangannya ya, apalagi namanya kita manusia pasti ada kurangnya. Saya mohon dimaafkan. Next video nanti mungkin saya akan perbaiki kualitas dari video-video saya nanti yang akan saya upload. Oke, mungkin nanti kedepannya atau nanti video yang akan saya upload itu bergerak di bidang es krim apa nih? Biasanya kan teman-teman pada nanya nih. Untuk saat ini yang saya kerjakan dan saya atau bisnis yang saya tekuni saat ini adalah bergerak di bidang es krim soft atau soft es krim. Kemudian itu roll es krim. Terus kita nanti projectnya nanti ya, kalau insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, itu ada gelato es krim. Nah, jadi yang sekarang udah berjalan ini, buat teman-teman yang penasaran nih, sekarang saya udah bergerak di bidang soft es krim dan roll ya. Mungkin di daerah tempat saya mungkin udah alhamdulillah penjualan juga dan marketnya juga bagus ya. Mudah-mudahan bisa konsisten, bisa berjalan terus sampai ke depan. Amin ya. Terus saya ucapkan semangat selalu buat kita semua yang lagi nekunin usaha, baik itu usaha kuliner, usaha yang lain, misalnya bisnis online dan lain-lain ya. Yang paling penting dalam kita usaha ataupun bisnis, apalagi buat seperti saya pemula, itu kita harus yakin, terus selalu berdoa kepada Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa ataupun menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Yang ketiga, kita harus konsisten dalam menjalani bisnis yang kita jalani. Terus juga kita harus siap mental yang paling penting ya. Karena kalau kita udah berani berbisnis itu pasti mental kita harus kuat. Karena di dunia bisnis itu bisa dikatakan kita harus siap rugi ketimbang kita siap untung. Jadi misalnya tuh antara rugi dan untung itu pasti kita paling senang untung ya. Tapi kalau rugi ini kan nggak semua orang bisa terima. Jadi mindsetnya harus dibalik. Sekarang itu kita harus berani rugi. Setelah itu baru kita, kalau yang lain-lain mah tuh pasti ngikut gitu loh. Jadi apalagi untuk pembisnis awal ini yang mungkin bingung ataupun ada modal tapi bingung mau ngapain, mau kemana, itu mungkin kita bisa sharing, bisa tanya-tanya ke saya mungkin, yang mau lewat chat di YouTube juga bisa, komentar di YouTube juga bisa, ataupun melalui kontak saya di WhatsApp, nanti bisa saya tampilkan ya di atas.
itu bisa langsung kontak atau via telepon saya juga nggak masalah. Saya welcome untuk edukasi ke teman-teman ataupun memberikan sharing lah ya, kita sama-sama untuk gimana caranya mulai, gimana caranya kita optimis untuk menjalani usaha gitu loh. Dan di sini saya ingin memberitahu kepada teman-teman, mungkin saya bergerak di bidang es krim ini sekitar baru ya, 6 bulanan atau sekitar 6 atau 7 bulanan lah. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang, dan mudah-mudahan kedepannya saya akan berkembang dan bisa rumah es krim Ganes ini bisa besar ya, amin. Dan yang satu lagi yang paling penting, ketika kita membuka usaha, kita harus berani mengambil sesuatu yang mungkin kita belum tahu nih hasilnya gimana. Tapi yang paling penting mungkin karena saya itu kebetulan nggak ada mentor, tidak ada yang membantu saya dalam memulai bisnis yang saya jalani sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan orang-orang yang mungkin sama di bidang saya, yaitu bergelut di bidang es krim, dan alhamdulillah saya bisa berjalan dan mulai ketemu satu persatu channel-channel ya, mungkin relasi-relasi yang bisa saya dapatkan untuk membantu perkembangan bisnis saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau kemana nih, mau buka apa nih, tenang, nggak usah panik, nggak usah bingung. Intinya action aja dulu. Masalah cuan atau enggak itu, atau masalah gagal atau enggak itu nanti. Jadi mending kita coba dulu, gagal itu coba lagi gitu loh. Jadi konsepnya itu memang pembisnis itu harus rugi dulu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita mikirnya nanti ya otomatis kita nggak akan pernah tahu nih hasilnya tuh gimana. Nah, jadi saya saranin apapun yang kalian tekunin, apapun yang pengen kalian kerjain aja dulu. Masalahnya nanti gimana itu ngikutin jalan aja. Jadi saya sekaligus vlog pertama saya ini sekalian mengedukasi teman-teman untuk jangan takut untuk memulai. Intinya itu, jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita coba. Karena saya sendiri alhamdulillah udah ngalaminnya, dan alhamdulillah Allah ngasih jalan yang baik buat saya. Nah, jadi begitu juga buat teman-teman yang mau coba usaha atau mau coba berbisnis, itu monggo. Mudah-mudahan bisnisnya berjalan dengan lancar. Gagal itu biasa. Dan sedikit flashback ke sebelum saya berbisnis itu, kebetulan juga saya memilih untuk sebelumnya saya bekerja di satu perusahaan yang bisa dikatakan gede ya, yang bergerak di bidang tisu, palep. Saya bekerja di situ sekitar 4 tahunan kurang lebih ya. Tapi kenapa saya memutuskan sekarang resign ataupun berhenti bekerja? Karena menurut saya ketika kita sudah, ya kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, ketika kita udah siap untuk keluar dari zona nyaman, berarti kita harus siap mendapatkan income yang tidak pasti. Karena ketika kita bekerja di satu perusahaan itu otomatis kita bekerja sebagai profesional ya. Profesional itu lebih ke safe zone ataupun dia lebih ke zona nyaman ketimbang kita yang berbisnis atau entrepreneurship ya. Karena itu adalah risk taker ataupun yang orang yang penuh resiko. Tapi nggak usah khawatir, maksudnya Allah itu udah ngasih jalan, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi masalah gaji memang nggak semua orang ada ya. Tapi percayalah, kalau kita yakin, makanya kita yakin, kita optimis, itu insya Allah hasilnya akan baik dan hasilnya akan memuaskan. Setelah di samping itu juga kita harus diiringi ikhtiar, berdoa, dan selalu sisihkan penghasilan kita untuk bersedekah ataupun membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi
Di sini saya bukannya untuk menyombongkan diri atau seperti apa dan gimana. Tujuan saya berbisnis adalah saya ingin banyak membantu para UMKM di tempat saya, di area tempat saya itu untuk lebih maju. Kemudian juga saya ingin banyak mempekerjakan para karyawan, dan cita-cita saya adalah sebanyak-banyaknya saya akan merekrut karyawan untuk bisa bekerja sama dan bekerja dengan saya dan bisa membantu teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Jadi sebelumnya mungkin kenapa nih resign nih ini padahal udah enak gitu ya. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau saya pribadi sih udah apa ya bahasanya udah toksik ya. Jadi udah nggak nyaman gitu loh. Jadi saya pilih keluar dan saya bergelut di bidang usaha yang saya jalani sekarang saat ini. Nah, kebetulan juga untuk usaha yang saya jalani es krim ini juga bisa dibilang income-nya ya lumayan. Jadi income-nya bisa lah disandingin sama yang kemarin saya kerja di perusahaan saya kemarin gitu. Cuman kalau untuk mau ngebahas detailnya gimana modal awalan, mungkin nanti next video akan saya upload, akan saya jelaskan di channel YouTube saya. Jadi untuk vlog pertama saya hari ini mungkin hanya itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya ataupun penyampaian saya masih terbata-bata. Mohon dimaklumi, mohon dimengerti karena saya juga masih pemula dan saya juga masih belajar, dan mungkin teman-teman yang lain juga mudah-mudahan ngerti ya. Mungkin next video juga saya akan mulai membiasakan diri dengan vlog-vlog yang akan datang supaya saya bisa enjoy dalam penyampaian, saya bisa have fun dalam menyampaikan sesuatu buat teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di vlog pertama ini, di vlog saya yang pertama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan saya semangat untuk buat konten-konten yang positif. Oke, kita akan ketemu lagi di next video yang akan datang. See you.